Pertama, buka aplikasi akses dan untuk menginput database aplikasi kita. Yang pertama yaitu tabel rawat inap. Di sini kita isi sesuai dengan atribut yang kita gunakan. Yang pertama itu kode RI, nomor rekam medis, kode diagnosa, kita singkat jadi kode pegawai. Sini kode diagnosa, kode tindakan, kode penunjang, kode ruangan, dan kode obat. Selanjutnya yaitu keterangan tanggal masuk, tanggal keluar. Sedangkan tanggal masuk dan tanggal keluar ubah tipenya jadi data time. Lalu kita save. Tabel selanjutnya yaitu tabel rawat jalan. Caranya sama. Keywordnya yaitu jadi primary key yaitu KRJ untuk kode rawat jalan, nomor rekam medis, kode pegawai, kode poli, kode diagnosa, kode tindakan, dan selanjutnya itu tanggal masuk dan tanggal keluar. Tanggal masuk dan tanggal keluar data tipenya yaitu date time. Ini yaitu tabel IRD. Primary key-nya yaitu KIRD, nomor rekam medis, KP atau kode pegawai, KD atau kode diagnosa, kode tindakan, kode penunjang, kode ruangan, keterangan tanggal masuk dan tanggal keluar. Sebelum itu kita tambahkan dulu atribut rujuk untuk tabel rawat jalan dan tabel rawat darurat. Selanjutnya yaitu tabel diagnosa. Diagnosa di sini saya menggunakan dua atribut yaitu kode diagnosa dan nama diagnosa. Dan selanjutnya yaitu tindakan. Di sini tindakan saya menggunakan atribut sebanyak dua yaitu kode tindakan dan nama tindakannya. Tabel selanjutnya yaitu tabel penunjang. Di sini saya juga menggunakan dua atribut yaitu kode penunjangnya dan nama penunjang. Dan tabel selanjutnya yaitu tabel kepegawaian. Di sini saya menggunakan atribut yang pertama yang jadi primary key yaitu NIP. Yang kedua nama, 3 jenis kelamin saya singkat jadi JK, tempat lahir atau TLHR, tanggal kelahiran, agama, pekerjaan, pendidikan, alamatnya, nomor HP, tahun di sini adalah tahun mulai bekerja, pangkat, golongan, SIP, STR, spesialis, dan tempat praktek. Dan tabel selanjutnya yaitu tabel
obat. Di sini saya menggunakan dua atribut, yaitu kode obat dan nama obatnya. Tabel selanjutnya yaitu tabel ruangan. Saya menggunakan 3 atribut, yaitu kode ruangan, nama ruangannya, kelas, yaitu kelas berapa yang diambil pada ruangan. Pertama kita lakukan Visual Basic, lalu cari VB Enterprise Edition, Control, lalu open, oke, yes, pilih form 1. Pertama-tama saya akan membuat form kepegawaian. Di sini saya akan menggunakan beberapa label. Tapi sebelumnya saya sudah membuat form kepegawaian. Kita bisa langsung copy saja, Ctrl A lalu Ctrl C. Nah, di sini sudah lengkap atributnya. NIP di sini yang pertama itu atribut NIP, saya menggunakan teks, nama juga saya menggunakan teks, tempat tanggal lahirnya menggunakan format teks. Sedangkan di sini kami sedangkan untuk tanggal lahir menggunakan DT Pichker. Jenis kelamin saya menggunakan 2 option. Option pertama itu untuk laki-laki, option kedua untuk perempuan. Agama itu combo box di sini. Ini adalah combo box. Alamat kita gunakan teks, nomor telepon juga teks, pendidikan terakhir kita gunakan combo box. Tahun mulai bekerja kita menggunakan DT Pichker. DT Pichkernya kita ambil di sini. Pangkat golongan kita menggunakan combo box. Begitupun dengan pekerjaan dan spesialis juga kami menggunakan combo box. STR sama SIP kami menggunakan teks. Nah, di sini ada tombolnya. Tombol yang kita gunakan yaitu tombol input, simpan, cari, hapus, ubah, batal, dan keluar. Cara menampilkan database ke aplikasi Visual Basic, yang pertama itu kita butuhkan ADDC, lalu data grid, yang pertama itu klik kanan ADDC, pilih ADDC property, pilih build, lalu Z4, next, lalu pilih filenya. Saya tadi menempatkan fileku di final tik Meridianti Putri, lalu pilih test connection, oke. Lalu kita pilih record search, pilih tabel, pilih kepegawaian, apply, lalu oke. Kemudian klik data grid, kita cari di properti nama data source. Nah, data source-nya kita hubungkan dengan ADDC1 sesuai dengan nama data grid kita, ADDC kita. Klik data grid, pilih retrieval field, lalu yes. Sudah selesai. Jika ini menambahkan warna pada backgroundnya, kita bisa pilih back color, lalu pilih warna. Nah, form kepegawaian sudah selesai. Kita bisa langsung save. Terlebih dahulu kita save dulu. Kita pilih penempatan filenya.
kedua, kita akan desain form diagnosa. Cara menambah formnya yaitu pilih form, edit form, lalu open. Form diagnosa, kita menggunakan dua label dan dua teks untuk menampilkan kode diagnosanya dan nama diagnosanya. Sedangkan kita menggunakan tombol sebanyak 7 tombol, yaitu input, simpan, cari, hapus, ubah, batal, dan keluar. Menggunakan Adobe DC. Caranya sama dengan yang tadi, kita pilih Adobe DC Property, view dulu, get import, next, database, open, paste connection, oke. Kita pilih diagnosa. Nah, selanjutnya yaitu form tindakan. Di sini saya menggunakan dua atribut. Dan untuk menampilkan database-nya, langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakannya itu hanya pada namanya. Form 4 yaitu form penunjang. Di sini saya menggunakan dua atribut dan dua buah teks dan 7 comment button. Dan untuk menampilkan database-nya, langkahnya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu form kelima, yaitu form obat. Di sini saya menggunakan atribut sebanyak 2, yaitu dengan nama kode obat dan nama obat. Untuk menampilkan database-nya, langkahnya sama seperti sebelumnya, dan untuk mengubah color-nya juga langkahnya sama. Selanjutnya form ruangan perawatan. Di sini kita menggunakan label sebanyak 3 sesuai dengan atribut kita, ada 3, yaitu kode ruangan, nama diagnosa, kelas, dan menggunakan tanda perintah sebanyak 7. Dan sedangkan untuk menampilkan database-nya, caranya sama seperti sebelumnya. Yaitu form rawat jalan. Saya menggunakan 10 label dan menggunakan teks sebanyak 11, dan combo ada 1 yaitu untuk rujuk. Sedangkan DT picture saya menggunakan 2 untuk tanggal masuk dan tanggal keluar. Sedangkan untuk menampilkan database-nya, caranya sama, yaitu kita butuhkan Adobe DC1 sama data grid. Untuk menghubungkannya, langkahnya sama seperti sebelumnya.
Selanjutnya yaitu form instalasi rawat darurat. Saya menggunakan label sebanyak 10 dan teks sebanyak 13. Rujuk saya menggunakan combo box, sedangkan tanggal masuk dan tanggal keluarnya saya menggunakan DT picture. Dan kemudian saya menambahkan label keterangan dan menggunakan teks. Sedangkan untuk menampilkan database-nya langkahnya sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu form rawat inap. Di sini saya menggunakan 11 label sesuai dengan jumlah atribut saya. Sedangkan saya menggunakan DT picture sebanyak 2 untuk tanggal masuk dan tanggal keluar. Sedangkan untuk menghubungkan database-nya langkahnya sama seperti sebelumnya. Sebelum itu saya akan memperlihatkan bagaimana cara menambahkan logo pada aplikasi. Yang pertama yaitu kita pilih image, kemudian pilih picture, lalu pilih foto yang ingin dijadikan logo, kemudian open. Nah, sebelum itu pilih streak dan pilih jadi true.